Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sayyidina Maharani dengan NIM 2301 1355776. Di sini saya akan menjawab soal TS Administrasi Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Zulkarnaini, SSMSI. Baik, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu mengapa pentingnya mempelajari administrasi pembangunan dan jelaskan. Nah, administrasi pembangunan merupakan bidang studi yang mempelajari tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di berbagai sektor, baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, bagi mahasiswa, mempelajari administrasi pembangunan ini memiliki signifikansi yang besar dalam mempersiapkan diri untuk berkontribusi membangun bangsa dan mesejahterakan masyarakat. Nah, pentingnya mempelajari administrasi pembangunan ini ialah untuk memastikan bahwa proyek pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai sasaran. Nah, bisa kita kaitkan dengan negara kita ini, di mana negara kita ini mempunyai masalah besar seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, kerusakan lingkungan, dan masih banyak lagi, yang dimana administrasi pembangunan bukan cuma belajar teori di buku saja, tetapi juga tentang mencari solusi praktis untuk masalah-masalah ini dan membangun negeri menjadi lebih baik lagi. Baik, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu dari mana sumber-sumber pembiayaan pembangunan serta jelaskan solusi dan kendalanya. Nah, sumber-sumber pendanaan atau pembiayaan pembangunan berasal dari pemerintah dan non-pemerintah. Yang dari pemerintah itu berasal dari pajak, kemudian dari penerimaan negara bukan pajak, dari hibah, pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, kemudian surat berharga negara atau SBN, dan surat berharga syariah negara atau SBSN. Nah, sedangkan pendanaan yang dari non-pemerintah ini berasal dari kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Kemudian juga terdapat kendala dalam pembiayaan pembangunan yang diantaranya dipicu oleh kebutuhan pendanaan pembangunan yang terus meningkat sedangkan sumber dana publik itu terbatas. Nah, di sisi lain juga munculnya berbagai sumber dan instrumen pendanaan baru yang terus berkembang. Nah, untuk itu adapun upaya yang diperlukan yaitu dengan mengadakan pendekatan pengelolaan pendanaan untuk mendorong pertumbuhan kinerja investasi publik dengan meningkatkan efisiensi dan kinerja investasi publik dengan mensyaratkan adanya perbaikan proses perencanaan investasi di semua sektor dan tingkat pemerintahan, termasuk dalam mengalokasikan investasi pemerintahan untuk sektor dan proyek yang tepat sehingga dapat memberikan daya ungkit atau leverage dan melaksanakan proses tepat waktu, tepat biaya, mendorong peningkatan kapasitas dan efisiensi kelembagaan. Nah, dengan melakukan hal ini, diharapkan negara-negara berkembang dapat menciptakan kondisi yang lebih baik untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Nah, kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu jelaskan poin-poin penting dari makalah kelompok Anda. Nah, kelompok kami membahas tentang pengendalian dan pengawasan pembangunan yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan proyek sesuai dengan rencana, baik dari aspek kualitas, waktu, maupun biaya. Yang dimana pengendalian berfokus pada tindakan korektif, sementara pengawasan lebih berfokus pada pemantauan hasil untuk mendeteksi penyimpangan. Nah, adapun tahapan pengendalian yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Sedangkan pengawasan mencakup penetapan tujuan dan kegiatan pemantauan. Terdapat berbagai jenis pengendalian seperti berbasis data, indikator, partisipasi, serta berdasarkan aspek seperti anggaran dan risiko. Sedangkan pengawasan terbagi menjadi internal, eksternal, fungsional, dan administrasi. Berbagai lembaga berperan dalam proses ini termasuk pemerintah, lembaga pemberdayaan masyarakat, serta BPK dan Bappenas. Adapun kendala yang dihadapi meliputi birokrasi yang berbelit-belit, kurangnya koordinasi, keterbatasan anggaran, dan partisipasi masyarakat, yang dimana hal itu dapat diatasi melalui peningkatan koordinasi, prinsip tata kelola yang baik, dan stabilitas kebijakan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.